dengan rekan saya. Saya Lafitz Salfi Faiza dengan NPM 231 2011 290. Saya Nalira Novena Putri dengan NPM 235 2011 082. Saya Nalira Novena Zain dengan NPM 231 2011 459. Saya Najib Rizal Kasih dengan NPM 231 2011 495. Saya Musma Mista dengan NPM 232 1460. Di sini kelompok kami membahas studi kasus terkait kasus Nicaragua versus United States dalam putusan ICJ tahun 1986. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari kasus ini, di mana kasus military and paramilitary activities in and against Nicaragua merupakan salah satu putusan paling penting dalam sejarah hukum internasional, di mana perkara ini menegaskan kembali bahwa larangan penggunaan kekerasan, prinsip non-intervensi, serta pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara. Sengketa ini bermula dari keterlibatan Amerika Serikat yang mendukung kelompok bersenjata Kontras untuk melawan pemerintahan Nicaragua pasca revolusi Sandinista pada tahun 1979. Dukungannya tersebut melalui pendanaan, pelatihan militer, pemberian persenjataan, serta operasi-operasi langsung yang mengganggu stabilitas internal Nicaragua. Nicaragua sendiri menggugat Amerika Serikat dengan dalil bahwa Amerika Serikat telah melakukan intervensi bersenjata secara ilegal dan melanggar hukum internasional, di mana tindakan Amerika Serikat ini termasuk penanaman ranjau di pelabuhan Nicaragua dan serangan terhadap fasilitas strategisnya. Nicaragua mempunyai argumen bahwa tindakan-tindakan tersebut melanggar piagam PBB, piagam OAS, serta hukum-hukum kebiasaan internasional mengenai non-intervensi dan larangan penggunaan kekerasan. Kasus ini menjadi presiden penting untuk mengukur batas-batas intervensi negara kuat terhadap negara yang lebih kecil. Oke, dalam materi kali ini ada dua rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana penerapan prinsip non-intervensi dalam kasus ini. Yang kedua, apa pengaruh putusan ICJ terhadap hubungan Amerika Serikat dan negara-negara di Amerika Latin. Selanjutnya kita akan membahas fakta dan kronologi kasus pada materi ini. Kasus ini berawal dari dinamika politik di Amerika Tengah setelah revolusi Sandinitas tahun 1979. Ketika pemerintahan baru Nicaragua menghadapi perlawanan bersenjata Kontras. Kelompok ini sebagian besar beroperasi dari Honduras dan Costa Rica dan didukung secara sistematis oleh Amerika Serikat. Memasuki awal tahun 1980-an, Amerika Serikat memberikan berbagai bentuk dukungan kepada Kontras, mulai dari pendanaan, pelatihan militer, logistik, intelijen, hingga persenjataan. Selain dukungan tidak langsung, terdapat pula tindakan militer langsung oleh Amerika Serikat, termasuk serangan terhadap fasilitas strategi Nicaragua dan penanaman ranjau di pelabuhan Sorrento dan El Bluff yang mengganggu pelayaran serta ekonomi nasional. Nicaragua menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran atas kedaulatan, prinsip non-intervensi, dan larangan penggunaan kekerasan. Fakta dan kronologi kasus selanjutnya, pada 9 April 1984, Nicaragua mengajukan gugatan ke ICJ, meminta pengadilan menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar piagam PBB, piagam OAS, hukum kebiasaan internasional, Treaty of Friendship, serta Commerce and Navigation 1956. Amerika Serikat awalnya mengikuti proses, namun kemudian menolak yurisdiksi ICJ dengan mengajukan keberatan terkait reservasi terhadap perjanjian multilateral. Pada 26 November 1984, ICJ menegaskan tetap memiliki yurisdiksi berdasarkan Statuta ICJ dan perjanjian bilateral. Setelah putusan tersebut, Amerika Serikat mengundurkan diri dari pemeriksaan pokok perkara, namun ICI tetap melanjutkan proses secara sepihak berdasarkan bukti yang diajukan Nicaragua. Lalu pada 27 Juni 1986, ICJ memutuskan bahwa Amerika Serikat melanggar hukum internasional, khususnya larangan penggunaan kekerasan, prinsip non-intervensi, serta kewajiban menghormati kedaulatan dan kebebasan pelayanan Nicaragua. Amerika Serikat dinyatakan bertanggung jawab dan diwajibkan memberikan reparasi. Fakta dan kronologi kasus. Namun, Amerika Serikat menolak mematuhi putusan dan menggunakan hak veto di Dewan Keamanan untuk menggagalkan upaya pergerakan lebih lanjut. Nicaragua membawa isu ini ke Majelis Umum PBB yang pada 1986 dan 1987 mengeluarkan resolusi yang mendesak Amerika Serikat mematuhi putusan meski sifatnya tidak mengikat. Sengketa ini kemudian menjadi contoh klasik tentang ketegangan antara putusan hukum
internasional dan realitas kekuatan politik negara besar. ICJ menetapkan bahwa mereka tetap memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara ini berdasarkan hukum kebiasaan internasional dan perjanjian bilateral 1956. Walaupun Amerika Serikat tidak hadir pada pemeriksaan pokok perkara, sidang tetap dilanjutkan. ICJ menilai bahwa tindakan Amerika Serikat merupakan bentuk penggunaan kekerasan dan intervensi yang melanggar kedaulatan negara lain, sehingga bertentangan dengan prinsip fundamental dan hukum internasional. Selanjutnya analisis kasus. Yang pertama ada mekanisme penyelesaian sengketa. Kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan melalui mekanisme damai seperti negosiasi, mediasi, hingga pengadilan internasional. Di sini, Nikaragua memilih jalur yudisial melalui ICJ. Mahkamah tidak mengambil alih seluruh kewenangan para pihak, tetapi memberikan penilaian hukum berdasarkan bukti dan aturan internasional, terutama hukum kebiasaan internasional. Kasus ini memperlihatkan bagaimana ICJ dapat tetap berproses meskipun salah satu pihak tidak hadir. Selanjutnya yang kedua ada penerapan prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi menegaskan larangan keras bagi negara untuk mencampuri urusan domestik negara lain. Dalam kasus ini, terbukti bahwa AS mendukung kontras dan melakukan tindakan langsung yang merusak stabilitas internal Nikaragua. Hal ini dinilai sebagai intervensi ilegal dan pelanggaran terhadap kedaulatan negara. ICJ menolak dalih pembelaan diri kolektif yang diajukan AS karena tidak ada bukti bahwa negara lain meminta bantuan secara sah. Lalu ada pengaruh putusan terhadap hubungan Amerika Serikat dan juga Amerika Latin. Putusan ICJ memperkuat posisi negara-negara Amerika Latin yang sejak lama menentang kebijakan intervensi Amerika Serikat di kawasan. Secara politik, penolakan Amerika Serikat untuk mematuhi putusan ICJ memperburuk hubungan diplomatik dan meningkatkan keraguan terhadap komitmen Amerika Serikat terhadap supremasi hukum internasional. Negara-negara Amerika Latin kemudian lebih menyandarkan diri pada mekanisme regional seperti OAS untuk menyelesaikan konflik kawasan. Lalu evaluasi pelaksanaan putusan. Meskipun ICJ memutuskan bahwa Amerika Serikat melanggar hukum internasional dan harus memberikan reparasi, Amerika Serikat menolak mematuhi putusan tersebut. Upaya Nikaragua untuk menegakkan putusan melalui Dewan Keamanan terhambat oleh veto Amerika Serikat. Majelis Umum PBB kemudian mengeluarkan resolusi yang tidak mengikat untuk mendesak kepatuhan. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan efektivitas ICJ dalam menghadapi negara besar. Sekian yang dapat kelompok kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.